Untuk yang selanjutnya saya lihat bahwa Ria Ricis sepertinya akan mengalami masa pacaran yang lebih lama dibandingkan dengan Teuku Ryan. Yang singkat, padat, terus kemudian menikah. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, Teuku Ryan ini belum akan menikah. Nah, dalam waktu yang mungkin akan sama-sama lama, siapa yang akan menikah terlebih dahulu? Karena salah satu di antara mereka berdua ini memiliki sebuah potensi untuk bisa bercerai kembali untuk kedua kalinya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Perceraian antara Ria Ricis dan Teuku Ryan ini sudah terjadi. Saya berjumpa dengan Ria Ricis di satu acara di RCTI kemarin, acara Silat Award, dan dia mengajak putrinya, Moana, dan saya bertanya-tanya di dalam hati, saya nggak berani nanya secara langsung. Kira-kira butuh berapa lama Ria Ricis untuk bisa move on dan mencarikan ayah yang selanjutnya, ayah sambung untuk Moana. Dan kira-kira berapa lama juga waktu yang diperlukan Teuku Ryan untuk menemukan pengganti Ria Ricis? Siapa yang akan duluan menemukan pengganti pendamping hidupnya, dan kira-kira akan seperti apa mereka? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Ceraian pasangan muda yang nggak kita antisipasi karena Ria Ricis saat menikah itu seperti menemukan pangeran tampan yang selama ini diharapkannya. Dan begitu pula dengan Teuku Ryan, pria asal Aceh, terus kemudian harus hijrah ke Jakarta, meniti karir menjadi seorang aktor yang tadinya hanya seorang selebgram, yang terus kemudian menjadi mungkin pasangan yang paling diantisipasi selama ini karena Atta Halilintar yang secara pekerjaan ini dipasangkan dengan Ria Ricis karena Raja YouTube dan Ratu YouTube. Ini ternyata harus mengakhiri pernikahannya lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dan kita akan lihat bahwa kita mulai dari Ricis. Ricis adalah di antara dua orang ini yang paling kalau saya kira itu kaget dan masih belum bisa menerima sepenuhnya jika ini adalah takdir hidup yang harus dijalaninya. Kedua kakak Ricis yang menikah dan baik-baik saja, terus kemudian dengan dia kondisinya harus berjumpa dengan seorang suami yang ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ini saya kira yang mungkin lebih sulit move on ini Ricis. Bukan move on dari Teuku Ryan, tapi dari satu hal yang dia bisa saja menganggap kok bisa kejadian seperti ini, yang dia tidak antisipasi sebelumnya. Dan sepertinya Ria Ricis ini juga pihak yang mungkin masih harus berpikir dan melihat ke depan sebagai seorang single parent yang harus menghidupi anak semata wayangnya. Ya tentu saja anak seumur Moana ini harus tetap didampingi oleh ibunya. Ini seperti kita harus dalam perjalanan jauh, jalannya lurus di depan kita, dan kita nggak tahu tujuan ini akan selesai di mana. Dan kita itu harus dipaksa untuk menjalani jalan itu tadi. Itu kan kayak satu kondisi yang kita, ini harus dijalani. Itu yang saya lihat dari kondisi Ria Ricis ini tadi. Apakah dia menyesal? Saya pikir sih tidak. Tapi dia tetap kaget dengan apa yang terjadi dan menimpanya kali ini. Semoga Ricis kuat ya menghadapinya. Teuku Ryan di sini kalau saya kira pihak yang ya walaupun mungkin rencana hidupnya nggak seperti yang dibayangkan, tapi dia mendapatkan apa yang dia mungkin tidak dapatkan jika dia tidak menikah dengan Ria Ricis. Mungkin fans Teuku Ryan akan membela bahwa dia pun juga nggak memperkirakan ketemu seorang wanita yang memiliki strong will seperti Ria Ricis. Tapi itulah juga yang membuat Ria Ricis terkenal sekarang. Dan faktor pengungkit yang membuat Teuku Ryan saat ini bisa bermain film, dikenal oleh banyak orang, dan mendapatkan kesempatan, kita tentu saja tidak bisa melepaskan dari statusnya sebagai suami dari Ria Ricis. Maka kesempatan lebih terbuka luas buat Teuku Ryan. Juga karena anaknya pun ini sudah dibawa oleh Ria Ricis. Dan mengingat bahwa Ria Ricis juga kondisi perekonomiannya lebih baik, saya pikir nggak akan ada sebuah kesulitan yang mana Ria Ricis harus meminta nafkah kepada Ryan. Yang saya yakin Ryan pun pasti akan memberikan nafkah itu tadi. Tapi menjadi bukan seperti satu hal yang kalau nggak dinafkahi Ryan terus Ricis nggak bisa hidup seperti itu. Maka saya pikir akan lebih ringan kehidupan Ryan dibandingkan Ria Ricis saat ini. Coba ibu-ibu sekalian yang kebetulan pernah mengalami hal serupa, tuliskan komentar kalian di bawah. Saya membaca ini sekali lagi bukan karena Ria Ricis adalah teman saya. Dan jujur saya belum pernah ketemu dengan Ryan karena semenjak menikah pun saya nggak pernah ngonten lagi bareng sama Ria Ricis karena memang arah fokus kontennya pun berbeda. Untuk yang selanjutnya saya lihat bahwa Ria Ricis sepertinya akan mengalami masa pacaran yang lebih lama dibandingkan dengan Teuku Ryan. Yang singkat, padat, terus kemudian menikah. Hubungan selanjutnya untuk Ria Ricis ini akan melewati satu fase yang akan lebih lama, memiliki mungkin prosedur yang juga lebih panjang sebelum akhirnya menikah lagi dan menjadi ayah sambung untuk Moana. Yang saya lihat ini sebenarnya contrary atau bertolak belakang karena
Ria Ricis seharusnya ingin segera menemukan seorang ayah untuk Moana agar dia ini tidak merasakan tidak adanya kehadiran ayah atau the missing of father figures di sini. Nah, saya rasakan juga bahwa ada ketakutan kegagalan yang sama. Ini akan terjadi jika keputusan diambil tidak melalui sebuah pengenalan yang panjang dan lama. Maka dari itu sepertinya jalan yang ditempuh yang selanjutnya mungkin bukan model ta'aruf yang sepertinya dianut oleh kedua kakaknya dan berhasil untuk mereka. Maka saya katakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu akan sangat mempengaruhi terhadap keputusan yang akan diambil oleh Ria Ricis selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Teuku Ryan? Apakah dia mengalami kesulitan yang serupa untuk menemukan pengganti Ria Ricis? Teuku Ryan tentu saja akan rehat untuk sejenak. Karena kalau ternyata juga ketahuan memiliki seseorang secepat itu, saya cuma nggak kebayang nanti fans Ria Ricis akan menyerang seperti apa. Memang perpisahan mereka tidak disebabkan oleh orang ketiga. Tapi tentu saja hal-hal yang terjadi ini menjadi pertimbangan untuk mengambil langkah yang selanjutnya agar tidak terjadi sebuah cancel culture yang akan menyerang mereka. Saya rasakan bahwa Ryan setelah beristirahat akan membuka hatinya dan akan terlibat cinlok dengan orang-orang di sekitarnya. Sepertinya bukan orang yang jauh. Mungkin dia akan bermain film atau sinetron terus kemudian ketemu dengan wanita ini tadi, cinlok. Nah, beberapanya mungkin akan berakhir dengan serius, yang artinya saya lihat bahwa tidak percobaan pertama terus menikah. Tapi saya lihat akan mengalami beberapa hati, beberapa cinta, sampai akhirnya dia akan menemukan pengganti Ria Ricis yang selanjutnya. Dan saya juga rasakan bahwa Teuku Ryan ini sepertinya akan menikmati dulu masa lajang kembalinya ini tadi, dan saya merasakan bahwa mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan Teuku Ryan ini belum akan menikah. Nah, dalam waktu yang mungkin akan sama-sama lama, siapa yang akan menikah terlebih dahulu? Menurut kalian siapa? Sebelum kita sampai di sana, kita coba cari tahu dulu siapa kira-kira atau seperti apa kriteria yang akan menikah dengan Ria Ricis. Saya merasakan bahwa orang ini seseorang yang jauh lebih dewasa, jauh lebih tua secara usia. Saya katakan maybe sekitar 30 hingga 40 tahun. Antara range itu, seseorang yang sangat mungkin bisa saja ini pernah memiliki pernikahan sebelumnya atau dia ini seseorang yang generasinya di atas Ria Ricis. Saya lihat tidak juga sekali langsung berjumpa dengan orang ini. Seseorang yang tidak bergerak di dunia hiburan, tapi mungkin bersinggungan dengannya. Dan saya bisa melihat bahwa bisa jadi ini kesamaan dengan Teuku Ryan adalah sama-sama bukan orang dari Jawa atau tempat kita ini tinggal sekarang ini. Tapi kedewasaan ini sepertinya sesuatu yang dibutuhkan mengingat hal yang kemarin terjadi. Ini kalau menurut saya adalah karena sang pria ini terlambat mengadaptasi pernikahan yang seharusnya segera diadaptasi. Saya bisa menilai ini karena saya dulu juga seperti itu. Kaget setelah menikah, terus kemudian nggak bisa keluar kongko sama teman-teman, harus menyediakan waktu dengan istri lebih lama. Cuman beruntungnya dulu kalau ini kan langsung ada kehamilan, sehingga tentu saja secara psikologis dan juga mental lebih membutuhkan perhatian dibandingkan mungkin kondisi suami yang menikah terus kemudian belum memiliki keturunan secara langsung. Masih bisa pacaran bersama-sama. Nah, kira-kira Ryan ini akan ketemu dengan wanita yang seperti apa? Ayo coba sebelum saya buka, tuliskan komentar kalian di sini. Saya rasakan bahwa Teuku Ryan akan berjumpa dengan wanita yang bertolak belakang dengan Ria Ricis. Ria Ricis itu kan wajahnya oval, mukanya Indonesia banget, kulitnya sawo matang. Sepertinya nanti Teuku Ryan ini akan memiliki hubungan dengan wanita-wanita yang mungkin menjadi pemeran utama di sinetron-sinetron khas Indonesia. Biasanya kalau nggak blasteran, dia ini agak-agak oriental. Tapi yang pasti kulitnya ini lebih cerah, orangnya juga semampai. Kalau dicek kan mungil lucu seperti itu. Dan ini dijumpainya di lokasi syuting. Seseorang yang berjumpa jatuh cinta karena terbiasa. Kalau bahasa Norwegianya itu tresno jalaran soko kulino. Lebih berisi, seperti harapan sebelumnya. Bercanda. Yang pasti tidak berkerudung. Atau mungkin setelah menikah nanti berhijab juga. Lalu apa kira-kira pekerjaan dari calonnya Ria Ricis? Kalau saya kira pekerjaannya ini adalah seorang pengusaha, seseorang yang mungkin bergerak di bidang yang kalau istilahnya itu trading seperti itu, memiliki aset yang mungkin saja lebih banyak dari Ria Ricis, matang tentu saja, dan mungkin bisa mengayomi dan membimbing karena kematangan usianya ini tadi. Nah, sepertinya itu yang dibutuhkan oleh Ria Ricis dan Moana saat ini. Dan akankah mereka berdua nanti akan dikaruniai anak lagi? Ya,
masing-masing satu. Jadi Teuku Ryan akan punya satu anak dan Ria Ricis akan melahirkan satu anak lagi. Dan sepertinya anaknya ini akan bertolak belakang kelamin, laki-laki. Saya lihat seperti itu. Tapi salah satunya perempuan juga. Jadi nanti Moana akan memiliki adik seorang perempuan dan laki-laki dari ibu kandung dan papa kandungnya. Sebenarnya ini sesuatu yang kalau saya kira nanti hubungan mereka ini akan juga berdamai, Pak. Mereka akhirnya akan ketemu lagi. Bukan melupakan tapi move on dari semua ini. Dan mereka akan juga mungkin suatu hari nanti simpan video ini, ngonten bareng suatu ketika nanti. Dan menurut kalian siapa kira-kira akan menikah duluan? Kalau menurut saya Teuku Ryan akan menikah duluan dibandingkan Ria Ricis. Tapi ada hal juga yang saya juga harus soroti di sini. Karena salah satu di antara mereka berdua ini memiliki sebuah potensi untuk bisa bercerai kembali untuk kedua kalinya. Semoga ramalan terakhir saya ini tidak terjadi. Tapi apapun yang akan menyertai, doa terbaik dari kalian semua untuk idola kalian yang sayangnya mereka nggak bisa mengikuti kerukunan dan juga kelanggengan rumah tangga seperti Atta Halilintar dan Aurel, Lesti dan Rizky Bilar, Raffi Ahmad dan Nagita, juga Verrell Bramasta dan siapa kira-kira? Apakah saya harus bikin kontennya? Terima kasih untuk kalian semua yang menyaksikan konten ini. Doa terbaik untuk Ricis dan Ryan. Sudah R dan R. Saya kira mereka ini bisa bersama, tapi ternyata takdir berkehendak berbeda. Semoga ini adalah yang terbaik untuk kalian berdua dan juga yang terbaik untuk Moana. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.